Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karimil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kembali kita memuja dan memuja Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat. Dan tentu nikmat Islam merupakan nikmat Allah yang paling besar dalam hidup. Dan Islam, Bapak Ibu, sudah pasti dia kembali kepada dua tuntunan yang ada, Al-Quran dan Sunnah. Nanti ada juga yang lain, ada ijma, ada qiyas, tapi dia semuanya ikut kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan ini hal yang sangat sederhana, tetapi terkadang tidak dipahami oleh sebagian orang, bahkan sampai pada kalangan akademisi. Makanya dalam banyaknya rumput ilmu, salah satu ilmu yang paling digandrungi sebagai adalah ilmu filsafat namanya. Dia dapat apa pernah belajar filsafat, dan itu masuk di semua anak-anaknya ilmu. Ada nanti filsafat pendidikan, ada filsafat ilmu, ada filsafat ini, macam-macam Pak. Saya tanya kepada beberapa orang, kenapa kok sampai seperti itu? Jadi saya tanya orang akademisi, doktor, profesor. Terus saya katakan, Pak, kalau dalam Islam standar keilmuan itu jelas, ada Al-Quran, ada Sunnah. Kan jadi itu, Bapak bisa buka Al-Qurannya, kita bisa buka Sunnahnya. Itu standar. Kalau filsafatnya apa standar? Tidak bisa dijawab. Standar, ada buku Yunan. Kalau misalnya Bapak yang dokter, kedokteran itu ada standarnya. Misalnya ada buku kedokteran, judulnya adalah Al-Qanun fi Tibb. Karena kan kedokteran itu ilmunya sudah sangat kuno, artinya sudah sangat lama. Maka salah satu buku yang dianggap sebagai buku induk Bapak Ibu namanya Al-Qanun fi Tibb, yang ditulis oleh Ibnu Rus. Kemudian dinamakan dia dengan Averus Ibadat Sana. Nah, itu buku. Tapi kalau filsafat, sejauh yang saya ketahui dan beberapa orang yang pernah saya tanya, tidak bisa dia menemukan mana bukunya, standarnya itu mana. Walaupun nanti dia bicara ini berpikir filosofis, berpikir mencari kebenaran, berpikir bijaksana, semuanya ada dalam Islam. Semua ada dalam Islam. Nah, cuman kan terkadang sudah menjadi satu bahagian dari sistem yang ada, mata pelajaran segala macam. Cuma yang kita maksud Bapak Ibu, sebenarnya dalam Islam sudah lengkap semuanya. Jadi kita tidak butuh dengan yang ada dari luar. Di sisi sumber akidah, yang aneh juga misalnya bahwa apa? Di sebagian digabung akidah wa falsafah. Itu perlu ditinjau ulang. Tidak ada perlu digabung. Dan dia memang berbeda. Dia memang sesuatu yang berbeda. Baik. Maka nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat yang besar. Salam salam berbagi dan Nabi alaihi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Nabi kita alaihi salatu wassalam, Allah kirim Bapak Ibu mengajarkan kita agama. Maka di dalam beragama ini semampu kita
sekuat tenaga yang kita miliki, selagi bisa kita ikuti Nabi, kita ikuti. Dan bisa kita amalkan sunnahnya, kita amalkan. Kenapa? Karena semua yang berkenaan dengan Islam, tata cara, pelaksanaan, semuanya kembali kepada petunjuk Nabi. Walaupun mungkin nanti ada yang hukumnya sunnah, ada yang hukumnya makruh, ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya haram, begitu. Tapi selagi kita mampu, supaya apa? Kita berusaha. Jadi jangan orang Bapak Ibu kadang-kadang sebagian orang dia berpatokan pada hukum. Makruh ini bagian saja. Misal minum dalam kondisi berdiri atau minum dengan tangan kiri, itu kan di antara hal dilarang oleh Nabi. Atau minum diawali dengan meniup minuman, dilarang oleh Nabi. Kalau kita nanti bicara hukum Bapak Ibu, mungkin saja makruh hukum. Tapi sebagai bentuk kita mengamalkan sunnah, kita berusaha. Kan tak payah bagi makan pakai tangan kanan. Kan tidak susah bagi kita makan atau minum dalam kondisi duduk. Kan tidak susah juga kita minum tidak meniup minuman. Makanya Minang itu bahwa memang Allah jadikan punya ide-ide yang kreatif. Saya sudah tahu, kenapa misalnya kita orang Minang bikin air panas pakai tadah di bawah. Kita naik apa-apa minum, supaya kita tidak begitu. Ya kalau sudah berada di tempat yang lebih lebar, dan saya tidak pernah melihat orang Mesir minum dengan cara seperti itu, Pak. Nah, ada orang Mesir minum pakai tadah. Orang Mesir itu orang yang paling suka minum teh. Dia minum teh sehari itu mungkin bisa sampai 6 kali, mungkin lebih. Kalau sawahnya setiap dua teh. Bahkan sampai bawa mobil, tangan kirinya bawa mobil, tangan kanannya megang teh. Dan dia minum tehnya harus mendidih. Kalau agak tidak mendidih, sudah dinginnya. Tapi dia minum sedikit saja. Kalau gelasnya setengah ini, tehnya agak setinggi ini, airnya mungkin ya setengah gelas. Tapi pahit dan manis. Artinya pekat dan manis. Dan mereka ada yang minum pakai tadah. Tapi ternyata itu ada hikmahnya, supaya bapak jangan mobil-mobil haji aja, Pak. Kan ada hikmahnya. Nah, kenapa? Itu larangan. Itu larangan. Terlepas nanti apakah itu punya makruh. Tapi sebagai bentuk larangan dari Nabi, kita tinggalkan. Sebagai bentuk apa? Kita mengamalkan dari petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak dan Ibu jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masih menyambung ulasan kita dari bahasan pada bulan yang lalu. Sampai di mana bahasan kita? Sudah selesai kita membahas surat Ad-Duha, Rasul-Rasulnya lah, Rasul-Rasulnya lu. Tinggal mungkin di ujung satu ayat. Kita sudah ulas dari firman Allah Subhanahu Wa Taala, فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. Ini juga beberapa larangan yang Allah ingatkan tentang interaksi sosial. Kata Allah, فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. Nah, ini kita ulas sedikit dari pembahasan ini. Yatim sudah kita ulas dahulu, dan dia bukanlah beban masyarakat, dan dia bukanlah beban masjid, tapi dia adalah peluang amal soleh. Dan dalam pengelolaan yatim, dia ada aturan yang mesti kita ketahui dengan baik. Ada tata cara kelolanya, ada
hal yang mesti harus kita lakukan. Karena kafil yatim, Bapak Ibu, dia berada pada dua sisi. Mengurusi kebutuhannya dari sisi makan, minum, pakaian, belanja, dan memenuhi kebutuhan dari sisi ilmunya, kebutuhan agamanya. Dan ini memang berat. Makanya kafil yatim, kalau bahasa kita bapak mungkin pengurus yatim, tidak hanya terbatas kepada maitong piti, mengumpul piti, melotal piti ke bank, tidak terbatas itu. Karena kata Nabi, ana wa kafilul yatim hakaza fil jannah. Ini makna kafil yatim, mengurus yatim. Saya tanya dalam beberapa kali, itu nan kafil yatim itu mau dihapus tak? Nan ideal. Jadi saya katakan caranya mudah. Kafil yatim sama dengan ayahnya. Nah, bapak kan kita jadi ayah. Kira-kira kalau kita jadi ayah, anak kita urus dari anak kita. Tasnya saja, bajunya saja, atau semuanya? Semuanya. Kan ada bapak yang hanya ngurus pakaian, belanja, jajan, kan tidak bisa kita urus. Semuanya kita urus. Gimana ke sekolah? Olah pandai ngaji atau belum? Lah sholat atau enggak? Untuk orang yang ngerti atau enggak? Kan kita ajarkan semuanya. Begitu kafil yatim. Atau ibu-ibu misalnya dia seperti kepala panti. Kira-kira kepala panti itu memikirkan makannya saja atau pikirkan semuanya? Semua kebutuhan anak panti. Karena ada orang tua. Karena dia di pantinya. Makan, minum, pakaian, sekolah, mengajinya di mana? Sekaligus untuk masa depannya, di mana kuliah wisuda, di mana kerajo, kan diurus semuanya. Nah, begitu seharusnya. Kalau dia tidak lakukan seperti itu, maka masuklah kepada apa yang Allah larang. Fala taqhar. Masuk dia pada kategori menghadik anak yatim. Dia bukan hanya menghadik lagi, membuat anak yatim menderita. Lebih parah dibandingkan menghadik. Kalau menghadik, takutnya nangis kan selesai. Kalau ini menderita anak yatim, bisa nak makan, bisa nak minum, bisa nak sekolah, bisa tidak punya selimut. Kenapa? Uangnya simpan di bank. Yang paling diuntungkan siapa? Orang bank. Ini sebagai kasus maksudnya. Nah, makanya dalam pengelolaan harta anak yatim dia ada fikihnya. Dan semoga kita yang hadir, bapak-bapak yang Allah amanahkan, maka harus dipelajari dengan baik, supaya waktu yang kita habiskan, tenaga yang kita habiskan, perhatian yang kita habiskan mendatangkan pahala. Kalau tidak, khawatir bisa jadi mendatangkan dosa. Lihatlah sebagian orang melah anak yatim. Sholatnya di masjid, masya mantap. Oh, kita ini mau memuliakan yatim. Terjemahan mantap. Anak yatim, harta yatim kita kelola, bagus. Kotaknya kita banyakkan, oke. Tapi nanti tidak tipu dan anak yatim. Baca dulu. Sholatnya dari yang banyak, kotak dari yang taga. Dan anak yatim Ramadan, saya ngomong apa? Ramadan. Jadi setiap bulan tu anak yatim mungkin sudah lalu dem. Sudah di mana ya? Enggak makan, enggak minum. Nah, itu kondisinya. Nah, makanya ini saya mungkin di mana saya mampu saya sampaikan. Karena di sebagian masjid saya seperti itu. Kadang-kadang sebagai masjid kas yatim kita 130 juta, masya Allah, 130 juta. Nah, yatim ngomong-ngomongin nak makan, kas 130 juta, aneh dua. Kas yatim kita 50 juta. Nah, yatim tetangganya nak makan, bila kali dia makan waso. Dia si bungkui, beli spanduk, beli amplop, itu memprihatinkan.
Khawatir Bapak Ibu yang masuk apa? Kata Allah, fa'ammal yatima fala taqhar. Ini bukan hanya menghati saja, membuat dia menderita. Membuat dia menderita. Baik. Maka sebaliknya adalah supaya dia tidak menderita, supaya dia tidak menghati, dia harus memuliakan. Memuliakan itu dengan apa? Menjadi kafir yang baik. Menjadi kafir yang baik. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan yang meminta-minta maka jangan dihardik. Jadi memang ada beberapa kaidah yang perlu kita ketahui dalam sedekah, meminta sedekah, kemudian memberi sedekah. Ada beberapa kaidah yang memang perlu kita ketahui. Karena kadang-kadang saya melihat Bapak Ibu, karena sedekah yang salah terjadilah kehidupan yang bermasalah. Misal, kalau di pusat negeri, di pusat kota sana Bapak Ibu, dan saya sampaikan di banyak kajian dan majelis taklim. Ini tentang fikih sedekah, fikih yang meminta. Orang kita ini Bapak Ibu kan yang punya sifat typo. Bagi kita orang seketik ulama ibu lagunya tu gitu. Dan yang minta tu nak bentuk orang bang. Ada beberapa pola-pola hidup Bapak yang sangat tidak sehat dengan berbagai istilah. Intinya mereka nak jalanan, tapi berbagai istilah. Ada nak pang namanya, ada nak kerang, anak like apa segala macam. Bapak dia tu ni jalan, orang dia pakai motor isi ondanya sarung saja. Anak digantungnya, tidak sehat kehidupannya. Lalu dimanapun, terkadang bapak ada juga perempuannya. La haula wala quwata illa billah. Padusi bagi dalam ondanya. Tapi masalahnya apa? Orang kita ikut menjadikan dia hidup. Kalau dari ujung sana, kalau di Payakumbuh kita kan dari ujung sana, ujung misalnya ujung dekat kantor di kota yang lama, sampai ujung sana, kan yang bukit. Dia mengambil yang bahwa modalnya kayu je, sudah gitu di botol batino. Dia orang bagiannya paypo yang tidak pada tempatnya. Karena itulah dia hidup. Dan mungkin dia mengambil dari ujung sana sampai ujung sana, Bapak Ibu. Mungkin bisa lebih banyak dia dapatkan dibandingkan kita bekerja sehari. Nah, apa jawab paypo tidak pada tempatnya tadi? Tidak ada mengerti tentang fikih sedekah. Sama dengan minta sumbangan kalau terjadi banjir, terjadi kebakaran, terjadi gempa bumi. Kadang-kadang minta sumbangan tapi dia tak untuk orang, bagi aja. Saya dia entah tidak. Cuma nak bawa apa? Tidak jelas lembaganya apa. Orangnya tidak menunjukkan orang Muslim yang baik, itu tak berjalan, tidak sumbangan. Tapi dia kejantannya, saya bilang kita kadang-kadang asal orang menampung tangan dia tipu. Nah, makanya Pak Ibu itu Bapak Ibu harus pada tempatnya, harus dengan fikihnya. Apa akibatnya tadi? Sehingga hidupnya dia Bapak Ibu, sehingga itu jadi masalah di masyarakat. Makanya beberapa sisi di pasar Payakumbuh saya mohon maaf, itu keluar dalam berita beberapa kali di tempat zina bagi mereka Bapak Ibu. Sampai masjid alami. Saya tanya seorang pengurus sebuah masjid di tengah pasar. Jadi tangganya itu keluar di teras di belakang. Saya tanya Ustaz, kok masuk di kau anjaan tangga? Kau buka tangga aku pindah ke samping saja dia terpuruk. Cuma tanya makanya kau buka pak kan ancak. Nak dibuka kan aman. Secara bangunan aman sah. Secara keadaan aman, tidak ada kebutuhan kita membuka. Cuma secara kondisi yang terjadi tidak aman. Kita nggak punya satpam yang naik kata itu saat anak-anak jalanan. Saya mohon maaf katanya. Laki-laki pedusi juga lalu di teras detik. Nah, Bapak juga sekarang gambar saya sudah hilang tangganya. Mesti jadi dekat dengan pasar Kabau yang lama. Hilang tangga di luar. Kenapa? Karena seperti itu.
Dia mancing kata, lalu jatuh itu, dia lagi berdusi. Apa di antara penyebabnya? Orang memberikan sedekah yang tidak mengerti, asal mereka bahagia saja. Orang seperti Bapak Ibu, dia tidak makanan sedekah, dia sebenarnya diberikan pendidikan. Jadi buat kerja sosial Bapak Ibu lari. Di kerja pegawainya lari. Maksud dengan sosial tentang dia bilang, itu nak mudah dia boleh tulis. Begitu pola hidup, memang tidak tahu ngapain. Artinya apa? Dia butuh berapa? Fikih sedekah. Walaupun tentu kita tidak boleh menghadik. Menghadik jangan. Ada yang bawa apa? Di tengah jalan yang panjang itu, hanya tak apa dulu. Pacik minta sedekah je. Dia aja. Kalau bapak mau berhentilah nasihatnya. Tapi menghadik jangan. Tapi itu apa kerja salah? Kan biasanya mereka berhentikan motornya di jalan, itu yang bercik-cik, kok topi, kok itu yang ibu-ibu bantuannya. Dia kehidupan akan begitu terus. Kalau kita kasih Bapak Ibu, akan begitu terus kehidupannya. Memprihatinkan. Ada yang produksi kita agak tepi jalan. Ini namanya Bapak Ibu apa? Fikihnya. Jadi kita menghadik tidak boleh, tapi memberi dalam kondisi seperti ini tidak dianjurkan. Kenapa? Karena akan menjadikan dia hidup yang nyaman. Enggak, tapi jalan enggak 2 jam, 3 jam tak makannya enggak 2 hari. So nanti enggak boleh tulis. Membahayakan pejalan kaki, orang berkendaraan, membahayakan mood, membahayakan. Itu namanya Bapak Ibu. Fikirnya begitu. Jadi orang kalau ingin bersedekah, dia juga harus mengetahui fikirnya. Sebagaimana juga kalau kita bersedekah ke masjid misalnya. Kalau masjid, masjid 500 juta. Ini Bapak Ibu, tidak perlu kita sedekah sendiri. Berarti dia sudah cukup. Dan itu sudah tagihan nyon. Itu kan ditambah itu sudah tuh. Tidak perlu. Tapi kalau kas kita kosong, kita kegiatan ini, kegiatan berjalan, bantu. Listrik, air, kajian, kebutuhan ini, kebutuhan rutin. Tapi kalau kas mesinnya 500 juta, Bapak Ibu harus sedekah itu. Tidak akan terpakai. Masuk uang kita situ nggak tahu kemana perginya. Mungkin akan nyangkut di bank, entah berapa tahunnya di bank. Karena saya mau sebagai pengmasjid, kebahagiaannya adalah mengumpulkan infak masjid sebanyak-banyak. Pada ketika jadi pengurus 1 miliar infak masjid, kas masjid sampai kami 1 miliar. Itu hanya akan jadi beban di akhirat. Karena orang berinfak supaya uangnya dipakai. Banyak agak pahit pada bacaan yang apa? Pahit-pahit sedikit. Tapi itu supaya tidak menjadi amanah yang berat nanti akhirat. Coba kalau kita di masjid, kas masjid 500 juta itu ditanya oleh Allah, kenapa kas masjid 500 juta? Kita jawab. Itu ada urunnya. Supaya orang Bapak Ibu benar-benar perhatian. Sama orang semangat bangun masjid Bapak Ibu. Saya termasuk yang mengkritisi sebagian orang yang membangun masjid hanya mengganti indahnya saja. Saja kalau rancak standar Anda bisa dipakai, ganti mesinnya. Tapi gantinya sebesar itu yang beda indahnya saja. Tapi sampai faedahnya. Dan saya khawatir nanti dia akan ditanya di hadapan Allah. Itu aku mau tukang saja. Saya kadang tu juga. Kalau dibuat 2 kali sekadang itu sudah tu rancak saja. Tapi ini kebutuhannya sudah. Ini diganti Bapak. Saya melihat beberapa masjid yang dirubah, dihancurkan total, dibangun lagi sebesar itu juga. Itu apa mau ganti? Dan dulu orang bisa sholat, ini orang bisa aja sholat. Dan dulu bisa Jumat, sekarang bisa juga Jumat. Dulu menampung 500 kali 500 juga. Gunanya apa? Bagus uang yang miliar ini bangun ke masjid yang lain. Kan begitu. Cuman kadang-kadang tidak begitu cara berpikiran dalam bersedekah. Cara berpikirnya berbeda. Itu saja itu mau bangun tu saja lah, kakak saja.
Tidak itu yang dimaksud untuk membangun masjid. Supaya kita mengetahui bahwa tujuan membangun masjid supaya dia bisa nyaman, orang bisa sholat, kegiatannya berjalan. Kalau hanya sekadar itu saja, tapi saya nggak katakan juga bukan ibadah isi ganda. Itu tidak cocok untuk istilah untuk membangun masjid. Tapi begitu yang terjadi. Sehingga yang terjadi apa Bapak? Ganti casing saja, ganti indahnya saja. Seharusnya kalau dia mengganti masjid, kebutuhannya itu apa diganti? Oh maksudnya kita dia begadang, jadilah. Kalau sampai Ustaz tak bisa lah, oke. Kini gadangnya 5 balik, besok 30 kali 30, mantap. Kan begitu. Dulu dia tampungnya 500, sekarang 1000. Alhamdulillah. Tapi kalau sekarang dia tampungnya 300, besok 300, tidak ada gunanya. Dan uangnya habiskan Bapak Ibu miliaran. Tidak tanggung-tanggung, miliaran. Nah, artinya apa? Orang memang harus, ini kan fikih sedekah. Fikih sedekah supaya dia berhati-hati dalam bersedekah. Kalau tidak, mungkin bisa jadi tidak faedah. Yang lama habis, yang baru muncul, pesannya sama, kapasitasnya sama. Itu kan berapa fenomena Bapak. Apa yang melatar belakangi terjadinya itu mungkin tidak memahami dengan baik fikih sedekah, sehingga semangat yang membara, dana yang ada cukup, dia ingin tapi ujungnya tidak memberikan faedah yang besar. Ada lagi yang lebih parah Bapak. Yang lama masjid lah mantap. Itu buat sekadar itu, buat setengah itu tinggal dulu. Itu lebih parah kan? Lebih aneh lagi. Nah lama lah siap, ganti yang baru. Besarnya bersama, tapi yang baru pun itu selesai. Itu lebih dulu. Artinya Bapak, supaya orang dalam bersedekah ini memang berhati-hati. Dia ada fikihnya. Karena ada kaidah dalam sedekah, misalnya kalau sedekah semakin memberikan manfaat yang besar, maka dia semakin besar pahalanya semakin besar. Tapi kalau dia tidak terpakai, kan kasihan. Sama misalnya bapak mewakafkan Al-Quran, tapi tidak pernah dipakai, tidak besar faedah. Maka saya termasuk yang sering menolak wakaf Al-Quran. Tahu Bapak Ustaz? Sekarang tidak bisa Pak. Karena saya tidak bisa menyalurkan pada memakai. Kita hanya butuhnya setahun misalnya 40 atau 50 lah. Setahun 50, segitu. Tapi 50 ini akan terpakai. Saya katakan sama anak-anak, Ustaz, ini Al-Quran tidak boleh diganti-ganti. Kalau yang mau mengambil harus sudah dipakai. Kalau tidak, jangan ambil. Supaya jangan ada dia mengambil ke rumah. Itu kan amanah sedekah. Kalau sudah lengkap, sudah. Atau kalau Pak motor bisu, nama ada. Kita simpan tetap bisu. Atau biasa saya butuh 50 lagi untuk anak-anak. Begitu. Supaya tidak terjadi dibagikan, kita nggak pakai. Coba pakai kaidah-kaidah dalam apa? Fikih sedekah. Tapi juga Bapak kita tidak boleh telongsong. Ada juga orang-orang yang telongsong dengan sedekah. Sampai dia mengatakan kalau bersedekah segini dapatnya. Itulah lainnya kaji. Kadang-kadang semua Bapak Ibu sudah bergaya-gaya dukun. Gayanya sudah seperti gaya dulu. Anda kalau bersedekah 10 juta, nanti Anda dapatnya 100 juta. Tapi sudah hilang dia sekarang. Dulu itu kaji. Itu juga tidak benar. Anda kalau 100 juta, nanti dapatnya kembali 1 miliar. Tidak begitu Allah memberikan motivasi. Karena yang ada hitung-hitungan itu pada hitungan pahala. Karena Allah katakan, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah
Jadi yang berinfak di jalan Allah dia seperti orang punya satu biji. Ini pahalanya. Dari satu biji ketika tumbuh dia akan mempunyai 7 tangkai. Nanti setiap tangkai dia ada 100 misalnya, berarti 1/700. Kan biasanya pahala itu 1 jadi 10, ini sekarang jadi 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah lipat gandakan kepada orang yang Allah kehendaki. Tapi berapa lipat gandanya? Apakah 70.000, 700.000, 7 juta ribu, 7 miliar ribu? Wallahu ta'ala a'lam. Tapi tidak ada bahasanya kalau 1 juta ini nanti dapatnya 1 miliar. Kalau 10 juta bahkan katanya beberapa video-video sampai sedikit memaksa jemaahnya untuk bersedekah. Nah, itu tidak fikih sedekah namun juga kesalahan dalam memahami konteks sedekah. Baik. Pada bahasa kita. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, wa ammas-sa'ila fala tanhar. Kaedahnya bahwa sebenarnya meminta-minta yang ini untuk kebutuhan pribadi dalam Islam tidak dianjurkan. Di secara umum, walaupun nanti mungkin ada kondisi-kondisi tertentu. Lalu kalau ada orang datang meminta-minta, kewajiban kita adalah jangan dihardik. Jadi kalau kita tolak dengan cara yang baik. Kalau mau kita beli, lihatlah orangnya. Nah, itu tergantung kita melihat. Kalau orangnya takut, gagah, kuat, nah, itu tidak cocok dikasih sedekah. Suruh dia motivasi bekerja. Tapi memang mungkin ada sebuah kondisi-kondisi yang memang yang boleh kita beri. Nah, tergantung kondisi. Baik. Lalu yang terakhir kata Allah Subhanahu wa taala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka adapun dengan nikmat Rabb engkau, maka ceritakanlah. Ini yang disebut Bapak Ibu dalam kaidah agama. Namanya adalah tahadduts bin ni'mah. Adalah orang menceritakan nikmat yang Allah berikan. Itu namanya tahadduts bin ni'mah. Kalau seandainya tidak dikhawatirkan ada orang yang hasad. Tapi kalau ada orang hasad, tidak diceritakan nikmat. Sebagaimana kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Apa kata ayahnya kepada Nabi Yusuf? Ya bunayya la taksus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaidah. Nabi Yusuf itu ibu-ibu, dia bermimpi. Inni ra'aitu ahada 'ashara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. 11 bintang, ada matahari, ada bulan. Dalam mimpi itu Nabi Yusuf lihat mereka sujud semua. Turun ke bawah dari langit, sujud. Dia kisahkan kepada ayahnya. Siapa nama ayah Nabi Yusuf? Nabi Ya'qub alaihissalam. Itu dari kisah Yusuf alaihissalam. Disampaikan pada ayahnya. Akhirnya ayahnya, la taksus ru'yaka ala ikhwatika. Yusuf, jangan ceritakan mimpimu kepada abang-abang. Karena Nabi Ya'qub melihat ada sesuatu dari sikap yang dilakukan oleh abang-abang kepada Nabi Yusuf. Itu namanya firasat. Dia melihat dan dia punya firasat. Itu namanya firasatul mu'min. Dia punya firasat. Ini kalau dikisahkan Bapak Ibu akan menjadi pemicu. Sudah tidak dikisah pun tetap mereka hasad. Karena akhirnya mereka buang, mereka letakkan di sumur, mereka bilang Nabi Yusuf mereka dimakan oleh serigala, ayah mereka dustai, pura-pura menangis dan seterusnya, bikin sandiwara. Tapi intinya bahwa kata ayahnya la taksus ru'yaka ala ikhwatika. Jangan cerita jenak. Karena ayahnya melihat, nah ini abang-abangnya ada sesuatu. Ada sesuatu. Baik.
Itu namanya bagaimana Allah Subhanahu wa taala bahwa kalau dikhawatirkan akan ada orang yang hasad, jangan diceritakan. Tapi pada kondisi-kondisi tertentu bolehlah menceritakan. Ini ayatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Maka adapun dengan nikmat Rabb engkau, maka ceritakan. Maka kisahkan. Makanya dalam agama itu Bapak Ibu menceritakan nikmat boleh. Tapi kalau menceritakan dosa, sebisa ditutup-tutup. Begitu kaidah. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada surat Al-Lail. Suratul Lail. Ini surat Bapak Ibu berbicara tentang lebih banyak tentang yang berpasang-pasangan. Surah Al-Lail ini banyak tentang apa? Berpasang-pasangan. Coba kita lihat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu minasyaitonir rajim, wal laili idza yaghsha, wan nahari idza tajalla." Ini yang pertama. Kata Allah, demi malam apabila dia telah menutupi. Ini juga berbicara tentang pentingnya waktu dan tentang waktu siang dan malam yang pernah kita ulas dahulu. Kata Allah, wal laili idza yaghsha, demi malam apabila dia telah menutupi terangnya siang. Dan ini juga isyarat, kata ulama tafsir, memberikan isyarat bahwasanya bumi itu dia adalah bulat. Karena gelapnya bumi, dia tidak seperti gelapnya mati lampu. Kalau mati lampu, kalam satunya atau kalam sebagian. Kalau saya mati lampu dalam masjid, gelap semuanya. Itu gelapnya mati lampu. Kalau misalnya satu kabupaten dan kota Payakumbuh mati lampu, dengan tiba-tiba tekan tombolnya, gelap semuanya. Itu gelapnya mati lampu. Tapi kalau gelapnya malam, tidak. Kita mungkin sudah gelap. Di Jawa lebih gelap dulu daripada kita lebih dulu. Dulu kita gelap. Dulu di Jawa. Dulu di sana lebih gelap. Itu baru anda kita dengan pulau sebelah. Dia lebih gelap dulu baru di. Sehingga Bapak Ibu dia seperti orang berlambat-lambat menutupnya. Itu kata ulama tafsir, di antara makna isyarat bahwa bumi itu dia adalah bulat. Karena dulu, ini dulu Bapak Ibu, ada masanya diskusi hangat tentang bumi boleh atau tidak. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak bulat. Dan ada bukunya. Walaupun tetap pandangan yang kuat dia adalah ada pandangan. Yang terkejut Bapak Ibu, ada ulama yang mengatakan bumi tidak bulat. Ada pandangan, tapi itu tidak kuat. Itu didukung oleh ayat yang lain yang banyak. Baik, kita azan dulu sejenak. Silakan Pak. Silakan muazzin. Baik, tafadhal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wal layli idha yaghsha wan nahari idha tajalla. Demi malam apabila dia telah menutupi terangnya siang. Dan kalimat waw atau huruf waw yang kita kenal namanya kalimat sumpah, saya kita ulas dahulu tentang faedahnya dan fungsinya. Wal laili idza yaghsha, demi malam apabila dia telah menutupi. Wan nahari idza tajalla, dan demi siang apabila dia telah tampak dan terang benderang. Jadi yang pertama yang berpasang-pasangan adalah siang malam. Ada siang dan juga ada malam. Dan ini Bapak Ibu kaidah dalam kehidupan. Ada siang, ada malam, ada hitam, artinya berpasang-pasangan. Begitu Allah ciptakan. Ada baik, ada buruk. Makanya sebagian orang-orang yang mereka punya cara berpikir yang dinamakan dengan liberal. Jadi saya mau biasanya sebagian cendekiawan Islam atau mereka yang tokoh-tokoh Islam, apalagi yang bergabung dengan mereka Islam liberal sampai dengan Islam Nusantara dan seterusnya, mereka ingin mengatakan bahwasanya semua agama itu baik. Semua orang ingin kebaikan dapat surga. Nah, ini Bapak Ibu tidak cocok dengan kaidah kehidupan. Karena dalam kehidupan ada baik, ada buruk.
Ada muslim, ada kafir. Bahkan sampai saking tidak bergunanya akalnya Bapak Ibu. Dia ingin mengatakan ini kalimat kafir mau kita hilangkan. Ini sudah tidak cocok lagi, sudah tidak relevan dengan zaman. Jadi yang sakit kepalanya, yang mau dirubah apa? Al-Quran. Ini orang Bapak Ibu aneh. Ini sudah sakit kepala ini. Yang rusak jiwanya dia. Tapi yang mau dia preteli apa? Aneh. Jadi kalimat-kalimat yang kelihatannya manis, tapi sini racun gitu. Oh, kita ni semuanya pengen kebaikan, semua agama sama, semuanya pengen masuk surga. Ini kalimat-kalimat yang merusak kepada iman. Jangan lagi pakai kalimat kafir dan seterusnya. Ini biasanya orang-orang yang rusak dan cara berpikir. Karena begitulah hidup Allah jadikan. Ada muslim, ada kafir, ada siang, ada malam. Maka dan nanti akan kita ulas juga dan soal kalam apa kata Allah? Afana ja'alul muslimina kal mujrimin. Kata Allah, apakah mungkin kalian sama karena Islam dengan orang yang pelaku dosa? Tidak sama, beda. Karena mereka berbeda. Baik. Walaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqa dzakara wal untha, dan apa yang telah Allah ciptakan dari laki-laki dan perempuan. Dari laki-laki dan perempuan. Karena dia juga memang Allah ciptakan berpasang-pasangan. Sebagaimana Allah katakan ayat lain, wa khalaqnakum azwaja. Allah ciptakan kalian berpasang-pasang. Dan hari ini Bapak Ibu, terus pernah kita ulas juga tentang bahaya LGBT. Hari ini kita berada pada masa-masa yang memang mesti harus hati-hati. Betul-betul berbahaya. Nanti sawanta surang homo tetanggo. Si usudui tetanggo orang homo. La hawla wa la quwata illa billah. Jangan bawa apa? Kalau zaman dulu, ini sejak yang saya amati, walaupun mungkin tidak harus benar, mungkin bapak mengamati berbeda. Kalau zaman dulu, mungkin kita melihat bang, yang aneh-aneh dari aneh jalan itu adalah bencong. Itu ada sebuah orang. Zaman sekarang, mulai banyak muncul wanita gaya laki-laki. Rambutnya, gaya pakaiannya bersih. Atau laki-laki yang gemulai-gemulai. Sekali lampang sih laki-laki ngecek gemulai-gemulai, gaya gemulai-gemulai, baju warna padusi, laki-laki. Jadi memang kita berada pada masa-masa yang perlu kita hati-hati. Kayak zaman dulu bapak orang mengatakan mendidik anak perempuan lebih harus hati-hati. Sekarang dua-duanya sama. Kalau zaman dulu kita hati-hati supaya anak kita bisa jangan dia berkawan dengan lawan jenis. Kalau sekarang mungkin dia satu jenis pun perlu kita pantau terus. Jadi apa ini? Aceh tinggi je kawan. Itu laki-laki terus yang sayang dia kawannya. Dia buat yo. Ya laki-laki kawan laki-laki saya sayang tak? Dia sayang. Aneh pak. Tapi itu yang terjadi hari ini. Yang mungkin di zaman bapak masih muda itu sesuatu yang tabu. Sekarang itu yang kita hadapi tantangannya. Belum lagi banyaknya korban-korban pelecehan seksual yang ada. Dan ini dikhawatirkan akan menjadi pelaku di masa mendatang. Ngeri bapak ini. Dan apa yang kita lihat dan kita dengar dari informasi di sana pelecehan, di sini pelecehan, hampir 90% pelakunya yang ada tertangkap hari ini adalah korban di masa kecil.
walaupun sudah punya istri, walaupun sampai 6 anak. Begitu bahayanya, Pak. Hanya pada Islam orang begini itu sudah Islam. Tapi kan tentu tidak mungkin itu kita lakukan, karena yang melakukannya perlu eksekusi negara. Kenapa dia akan menjadi calon? Kalau tidak diobati, tidak diawasi, menjadi calon pelaku di masa mendatang. Maka bapak, kalau kita meletakkan anak di sekolah, anak kita punya guru ngaji, anak kita punya guru privat, perlu kita hati-hati. Kalau tidak berbahaya. Kalau sudah terjadi kecelakaan, pelecehan, lah menanggung akibat itu gitu. Dan dia menjadi potensi menjadi pelaku di masa mendatang. Begitu. Jadi memang Bapak Ibu rahmati Allah harus menjadi perhatian kita bersama. Karena tantangan di sisi ini LGBT dengan segala jenisnya, dan Sumatera Barat ini Bapak Ibu disebut negeri cukup tinggi tingkat LGBT-nya di Indonesia. Bukan di Indonesia. Mau 3 dan mau berapa ribuan, Pak. Dan sebuah survei pernah saya baca di salah satu kota di Sumatera Barat tahun 2002 kalau tidak salah, itu di angka 4 sampai 8 ribu, 2 ribuan. Ini 2025. Betul-betul mengkhawatirkan. Betul-betul sebenarnya Bapak Ibu, ini kan tidak boleh terjadi sebenarnya. Karena manusia Allah ciptakan apa? Dia berpasang-pasangan. Tapi was-was syaitan, terjadi penyimpangan, ini korban, ini apa, segala macam. Tinggal kita memang menjaga supaya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan pada anak-anak kita. Dalam pendidikan begitu juga. Anak laki-laki harus dididik dengan gaya laki-laki. Kalau ada kecenderungan pada wanita, stop. Laki-laki ketujuh baju pink, jangan kasih. Laki-laki main boneka, tak boleh. Harus dididik dengan gaya. Kalau tidak, dia berbahaya. Laki-laki mainnya boneka, tidak laki-laki itu. Masalah orang mungkin agak mengayu-ayu berbicara itu mungkin ada yang bawaan dari lahir, tinggal dia dilatih perlahan-lahan. Tapi perkakas bermainnya, gaya pakaiannya bisa. Sebagaimana juga anak perempuan dididik dengan gaya perempuan. Dan di balik itu nak produksi undang-undang, pakai baju kemeja, rambut pendek, tajuk pendaki gunung, pergi camping. Itu tak gawinya anak perempuan. Saya heran dengan sebagian orang tua yang mengizinkan anak perempuannya pergi camping, yang mengizinkan anak perempuannya pergi mendaki gunung. Produksi. Tak boleh begitu. Berbahaya. Itu tidak gawinya anak perempuan, tidak domainya anak perempuan. Produksi suruh pergi gunung, pergi king, pendaki gunung, pergi camping, produksi. Itu mungkin layak menjadi renungan bagi yang mengelola anak-anak di sekolah. Dia nak produksi itu cukuplah diberikan memang yang gawinya perempuan saja. Jangan dikasih gawe yang laki-laki. Kalau tidak berbahaya, Bobby. Benar-benar membahayakan. Akibatnya apa? Dia akan bisa lari dari fitrahnya. Kalau lari dari fitrahnya, maka ujung-ujungnya apa? LGBT. Itu ujungnya. Padahal Allah ciptakan kita ini berpasang-pasangan, ada laki-laki, ada perempuan. Makanya Allah katakan dalam surat Ali Imran, apa kata Allah? Walaysa dzakaru kal unsa. Laki-laki itu bukan seperti perempuan. Perempuan tidak sama dengan laki-laki. Itu memang bahwa harus kita pahami baik-baik. Yaitu kadang-kadang dipengaruhi oleh banyak faktor. Sehingga saya ngomong ibu-ibu, sebagian wanita hari ini pikirannya persis kayak laki-laki.
Itu tidak boleh sebenarnya. Anak takkan harinya tamat kuliah, dapat karajo, punya auto, buat rumah, itu pikirannya laki-laki. Kalau perempuan itu saya tidak pikirkan. Tapi mungkin karena pengaruh. Coba bayangkan ibu, itu kan dia berpikir laki-laki itu. Coba memikir karajonya di mana, jangan memikir auto mana, rumahnya lalu tenda, itu gawinya laki-laki. Lalu kalau perempuan, ajarkan dia memasak, mengurus rumah, ajarnya setrika baju, kan itu gawinya perempuan. Tapi semua sebenarnya hari ini berbeda cara berpikirnya. Sehingga sebagian wanita ketika menikah, dia sudah mapan semapan-mapannya. Rumah ada, pekerjaan sudah, tabungan lengkap. Nah, sehingga panjangnya pikir laki-laki, yo, anak menikah yang nak bersih. Itu mungkin karena pengaruh pendidikan juga. Kenapa? Karena dia terdidik layaknya laki-laki. Jadi kan tidak itu yang dipikirkan. Bagaimana dia menjadi calon ibu yang baik. Apa itu bapak? Perlu kita renung-renungi ya, supaya anak-anak perempuan kita tidak salah-salah. Jadi saya mau bapak, jangan pernah terlalu berharap wah polisi radio Ustaz. Jangan terlalu berharap. Kenapa? Tidak itu gawe. Coba bapak punya anak perempuan, doanya apa? Doanya dapat suami yang baik. Itu doa. Jangan mikirnya di mana kata radio. Itu tidak gawainya perempuan sebenarnya. Dan kalau dia bekerja, perempuan bekerja di rumah, itu ada syaratnya dalam syariah. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita ini adalah ciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan. Dia punya spesifik masing-masing, punya kekhasan dan ciri-ciri masing-masing. Wallahu ta'ala a'lam. Kita cukupkan Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Kita sambung di dua pekan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.